Alhamdulillah wa bi ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal jami' rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Baik, para jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita, melanjutkan pembahasan tentang amanah bil yaumil akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Hari akhir yang dimaksud adalah hari berakhirnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Yaumul akhir disebut juga dengan yaumul kiamah, hari kiamat, di mana kiamat itu dibagi menjadi dua tahapan besar, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro dengan tandanya masing-masing. Dan kita sudah membahas masing-masing tandanya, baik kiamat sugro maupun kiamat kubro, sehingga akhirnya terjadilah kiamat, di mana dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa kiamat itu nanti terjadi pada hari Jumat, terjadi secara mendadak, secara tiba-tiba. Diawali oleh tiupan Israfil. Israfil meniup tiupan faza, tiupan ketakutan, kemudian dilanjutkan kepada tiupan kedua, yaitu tiupan sa'aq, tiupan kehancuran. Maka hancurlah seluruh apa yang ada di alam raya ini. Maka setelah semuanya binasa, hancur, maka Israfil meniup kepada tiupan yang ketiga, yaitu tiupan al-ba'ats. Nah, pada hari ini kita mulai masuk kepada pembahasan tentang yaumul ba'ats, hari kebangkitan, di mana setelah alam raya ini semuanya hancur, maka manusia akan mengalami yang namanya al-ba'tsu, ya, kebangkitan. Ada beberapa tahapan nanti di alam akhirat setelah manusia itu selesai menjalani alam kubur. Nanti ada al-ba'tsu, kebangkitan. Kemudian setelah itu mereka masuk, setelah al-ba'tsu dibangkitkan, kemudian nanti masuk kepada al-hasyar. Kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelah itu mereka menjalani hisab di mahkamah Allah. Setelah menjalani hisab, mereka masuk ke dalam mizan. Di mana orang kafir nanti pemberhentiannya sampai di yaumul hisab saja. Sampai di sini orang kafir selesai. Kemudian kaum muslimin melanjutkan nanti ke mizan. Setelah ke mizan nanti menuju sirat. Setelah sirat barulah nanti manusia akan berhasil atau tidak masuk ke dalam surganya Allah. Sebagian ke surga, sebagian ada yang tercebur ke dalam neraka. Nah, kita bahas dulu tentang al-ba'ats, yaitu kebangkitan, di mana manusia nanti setelah ditiup tiupan yang ketiga, Israfil melakukan tiupan yang ketiga, yaitu tiupan al-ba'ats, maka bangkitlah semua manusia dari alam kuburnya itu. Kita lihat dalilnya dulu, ya, tentang al-ba'ats ini. Yang pertama dalilnya di dalam surat ke-23 ayat ke-15 sampai ayat ke-16.
di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ya, dalam surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayat ke-15 dan ayat ke-16, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian setelah itu sungguh kamu pasti akan mati. Ya, manusia akan mengalami kematian, kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan. Nah, jadi nanti ada peristiwa berbangkit. Manusia semua nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di yaumul mahsyar nanti. Nah, keadaan manusia, para jamaah sekalian, keadaan manusia ketika dibangkitkan itu nanti diceritakan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah mengatakan, yahsurun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Nanti manusia itu dibangkitkan di yaumul mahsyar itu dalam keadaan, ya, pertama hufatan, tidak beralas kaki. Yang kedua, uratan, manusia itu dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Dan yang ketiga, ghurlan, dan manusia nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak berhitan. Itu yang akan terjadi. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berhitan. Tidak dihitan. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kita hari itu tidak merasa malu dengan keberadaan kita hari itu? Rasulullah mengatakan bahwa peristiwa hari itu jauh lebih dahsyat daripada memikirkan malu. Jadi udah tidak lagi itu jadi perhatian. Kalau kita pernah dengar cerita bagaimana peristiwa bencana alam, orang berlarian tanpa sadar, tanpa menggunakan busana lagi. Itu sudah saking ketakutannya. Ketika terjadi gempa, terjadi musibah-musibah, itu orang ketakutan dan banyak yang nggak sadar bahwa mereka tuh nggak pakai apa-apa sebenarnya. Nah, nanti ketika manusia dibangkitkan pun ya seperti itu. Ya akan mereka ini dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berhitan, dan juga kemudian mereka itu tidak berhitan, ya, tidak berpakaian, tidak berhitan, dan tidak beralas kaki. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika manusia dibangkitkan itu, bahwa mereka merasa baru sebentar saja berada di alam kubur, padahal mereka ini sudah mengalami satu kehidupan yang sangat panjang sekali. Manusia nanti dihentakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mereka berpindah dari alam kuburnya itu ke yaumul mahsyar. Diceritakan, ya, di dalam hadis Rasulullah diceritakan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menjelaskan, ma baina nafhataini arbaun, bahwa jarak antara satu tiupan dengan tiupan lain itu adalah 40. Antara tiupan pertama dengan tiupan kedua dengan tiupan ketiga, itu Rasulullah mengatakan arbaun, adalah 40. Para sahabat bertanya, orang-orang bertanya, ya Abu Hurairah, arbauna yauman, apakah itu artinya 40 hari? Maka Abu Hurairah dan Rasulullah juga mengatakan, itu bukan 40 hari yang dimaksud. Arbauna sahran, apa 40 bulan? Bukan. Arbauna sanah, apakah 40 tahun? Juga bukan. Di situ Rasulullah tidak menjelaskan apa makna 40 jarak antara satu tiupan dengan tiupan yang lain. Yang jelas, ya, nanti ketika ditiupkan tiupan yang ketiga, yaitu tiupan ba'ats oleh Israfil,
Rasulullah mengatakan, "Tsumma yunazzilullahu minas sama'i ma'an." Maka Allah kemudian menurunkan air dari langit, fayambutuna kama yambutul baqal. Maka dari dalam bumi itu akan tumbuhlah seperti kecambah, akan muncul seperti kecambah. Maka kata Allah, cara Allah membangkitkan manusia itu adalah illa idzaman wahidan wa huwa ajbuz zana. Jadi di dalam bagian manusia itu, di seluruh tubuh bagian manusia ini ada yang disebut dengan ajbuz zanab. Ajbuz zanab itu adalah bagian daripada tulang ekor yang dia tidak akan pernah hancur. Ya, meskipun manusia itu sudah binasa, tapi ada satu bagian daripada tubuh manusia itu yang tidak akan hancur. Nah, kata Allah, cukup dengan ajbuz zanab itu Allah akan bisa membangkitkan. Nanti manusia akan dibangkitkan lagi menjadi sebuah makhluk yang utuh nanti. Jadi pada hari itu kemudian setelah manusia berada di dalam kubur, kemudian mereka bangkit kembali. Nah, mereka setelah dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar manusia dikumpulkan di sana. Diceritakan Allah melakukan satu hentakan saja, semuanya berkumpul menghadap di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar itu manusia akan menunggu di sana selama 50.000 tahun berada di padang mahsyar. Pada hari itu langit menjadi terbelah, maka turunlah para malaikat. Para malaikat itu nanti akan mengitari manusia di padang mahsyar itu. Malaikat pada lapisan langit pertama akan membentuk lingkaran pada lingkaran pertama dan terus diikuti oleh malaikat lapisan langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Manusia dikelilingi oleh para malaikat yang bertasbih. Gemuruhnya itu menakutkan manusia, di mana manusia dalam keadaan diam dan tunduk pada hari itu. Langit menjadi pecah dan turunlah para malaikat untuk kemudian mengelilingi manusia. Pada hari itu manusia menunggu selama 50.000 tahun lamanya untuk dimulainya persidangan. Ya, dimulainya persidangan atas perbuatan-perbuatan manusia. Dan hari itu keadaannya sangat-sangat menyiksa, karena pada hari itu Allah mendekatkan matahari hanya dalam jarak 1 mil di padang mahsyar itu. Dan keadaan manusia berbeda-beda. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang hari itu buta, padahal di dunianya melihat. Itu tergantung dari amalnya ketika di dunia. Contoh, lihat di dalam surat ke-20, dilihat dalam surat ke-20 ayat 124 sampai ayat 126. Ya, di dalam surat Thaha ayat 124 sampai 126 dijelaskan di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada Al-Qur'an ketika di dunia dulu, waktu di dunia hidupnya mereka berpaling daripada peringatan Allah, daripada Al-Quran, fa inna lahu ma'isatan danka, nanti di dunianya Allah akan jadikan hidupnya menjadi sempit. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati, kemudian dikumpulkan, wa nahsyuruhu di hasyr, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta, a'ma. Itu yang akan terjadi. Sampai-sampai orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta itu bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu saya ini di dunia melihat. Jadi ada nanti manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Maka kata Allah di ayat 126-nya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasiyataha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dulu waktu di dunia kamu melupakan ayat-ayat Allah. Dinasehati, diajak pada kebaikan, kamu tidak mau, menolak. Maka pada hari ini kamu juga dilupakan, maka dibutakan oleh Allah. Nah, itu salah satunya.
ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang dibutakan, ada yang dirubah kepalanya menjadi hewan, macam-macam. Dan hari itu manusia betul-betul sangat menderita di Yaumul Mahsyar itu. Maka nanti kita dapati di Yaumul Mahsyar itu mulai ada syafaat Rasulullah. Jadi menjalani hari akhir ini sangat berat sekali tahap demi tahapnya. Kita mustahil bisa melalui al-ba'ats, mahsyar dan seterusnya kecuali dengan syafaatnya Rasulullah. Dan ketika di Yaumul Mahsyar itu sudah mulai ada syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah yang pertama ini berlaku untuk semua manusia pada hari ini, yang kafir maupun yang beriman. Apa syafaatnya? Yaitu Rasulullah berdoa kepada Allah untuk memulai perhitungan, yaitu Yaumul Hisab. Karena mereka betul-betul menderita 50.000 tahun lamanya harus menunggu untuk supaya segera dimulai persidangan. Ya, 50.000 tahun proses persidangan itu kalau menurut ukuran manusia memang panjang sekali. Umur kita nggak sampai segitu. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah manusia, 50.000 tahun itu cepat. Ya, cepat sekali menyelesaikan segala macam persidangan manusia. Kita tahu kalau kita lihat persidangan di dunia, ya kan, satu orang saja itu kelarnya berapa lama, ya kan? Yang kadang-kadang sidangnya ditunda lagi itu. Satu orang manusia saja bisa berapa bulan baru selesai. Nah, di sana bermiliar-miliar manusia itu selesai dalam 50.000 tahun. Dan itu artinya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun satu sisi dia lama, tapi pada sisi lain sebenarnya itu sangat cepat persidangan yang akan terjadi. Nah, pada hari itu terjadi syafaat yang pertama. Syafaat yang pertama adalah syafaat Rasulullah untuk dimulainya hisab. Kemudian syafaat yang kedua, ini syafaat khusus untuk orang beriman. Di mana pada hari itu, ya, di Hasyar itu, di Hasyar ini nanti ada haud, ada telaganya Rasulullah. Ya, ada telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan, ya, ketika berada di padang mahsyar itu, bahwa manusia menunggu dalam masa yang sangat panjang. Mereka dalam keadaan yang sangat menderita. Maka di dalam keadaan yang menderita itu, pertama, fayadhabuna ila abihim Adam alaihissalam. Manusia mendatangi Nabi Adam, nenek moyangnya, minta pertolongan. Wahai Nabiullah Adam, engkau nenek moyang kami ini sangat menderita di padang mahsyar. Bisa enggak engkau menolong kami? Manusia minta tolong kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Faya'muruhum bizihabi ilan Nuh. Tapi ternyata Nabi Adam nggak bisa menolong. Malah dia memerintahkan engkau pergilah kepada Nuh. Gitu. Pada Nuh alaihissalam. Tapi ternyata setelah manusia sampai kepada Nabi Nuh pun berkata, wa Nuhu ya'muruhum bizihabi ila Ibrahim. Tapi ternyata Nabi Nuh pun memerintah, coba engkau pergilah ke Ibrahim. Semua Nabi dimintakan pertolongan dan mereka tidak bisa memberikan bantuannya sampai akhirnya mereka sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mulai bisa memberikan syafaat setelah Rasulullah itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, aku nanti diajarkan oleh Allah kalimat-kalimat pujian yang hari ini aku belum diajarkan kalimat itu. Nanti kalimat ini akan aku gunakan untuk memberikan syafaat kepada umatku. Di antaranya syafaat tentang haud ini, tentang telaga. Telaga Rasulullah yaitu sebuah danau, sebuah telaga yang ada di Yaumul Mahsyar, di mana Rasulullah mengatakan, siapa yang meminum air dari telagaku nanti itu, maka mereka tidak akan pernah kehausan selama-lamanya di Yaumul Mahsyar itu. Telaga Rasulullah itu besarnya, kata Rasulullah, seperti orang melakukan perjalanan 1 bulan penuh lamanya. Itu besarnya telaga Rasulullah. Di dalamnya banyak cangkir-cangkir, di mana manusia bisa mengambilnya, tetapi hanya orang-orang yang diizinkan saja,
ya yang diizinkan untuk bisa mendatangi telaga Rasulullah, untuk bisa mencapai di sana. Syarat kalau ingin mendapat syafaat, ya, pada hari itu di antara syarat untuk mendapat syafaat adalah pertama, orang yang memberikan syafaat itu harus mendapat izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah meminta izin. Sebelum memberikan syafaat, Rasulullah meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Maka Allah pun memberikan izin kepada Rasulullah. Kedua, maka kemudian kepada penerima syafaat, kalau ingin termasuk manusia yang mendapatkan syafaat pada hari itu, maka manusia harus menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Sebab kalau manusia tidak termasuk kelompok manusia yang diridhoi oleh Allah, maka mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita lihat ya tentang syafaat itu di dalam surat ke-21 ayat ke-28. Di dalam surat ke-21 surat Al-Anbiya ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfiqun. Lihat dalam surat Al-Anbiya ayat ke-28 dikatakan Allah mengetahui apa yang ada di hadapan malaikat dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka ya tidak memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Malaikat itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali siapa? Orang-orang yang bisa diberikan syafaat itu adalah liman irtada, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi. Dan mereka selalu berhati-hati. Para malaikat juga nanti bisa memberikan syafaat, tapi mereka berhati-hati di dalam memberikan syafaat. Nah, syarat manusia kalau ingin mendapatkan syafaat, termasuk syafaat Rasulullah, adalah mereka harus menjadi kelompok manusia yang diridhoi oleh Allah. Nah, caranya bagaimana? Cara manusia menjadi kelompok manusia yang diridhoi oleh Allah itu caranya bagaimana? Yang pertama, ya caranya lihat di dalam surat ke-58 ayat yang ke-22. Di dalam surat ke-58, surat Al-Mujadilah ayat ke-22 dikatakan, La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hadallaha wa rasulah walau kanu abahum wa abnahum wa ikhwanahum wa asyiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi di situ ada kata-kata di dalam surat 58 Al-Mujadilah ayat ke-22 ada kata-kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun puas ya terhadap pemberian Allah. Siapa itu? Orang yang diridhoi oleh Allah, yaitu orang yang punya keberpihakan yang jelas. Ya, orang yang punya keberpihakan yang jelas. Di sana dikatakan la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna ma hadallahu wa rasulah. Tidak akan terjadi bela-membela, kasih sayang, tolong-menolong antara orang yang beriman pada Allah dan hari akhir dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak bela-membela, tidak dukung-mendukung. Jadi syarat untuk mendapatkan ridha Allah yang pertama adalah kaum muslimin wajib punya keberpihakan yang jelas. Kalau kepada pihak-pihak yang menentang Allah dan Rasulnya, kepada pihak yang menentang syariat Allah masih saja dibela, masih saja didukung, maka mereka menjadi kelompok manusia yang tidak akan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah akan meridhoi mereka kalau keberpihakannya masih salah? Ini yang pertama kalau ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara untuk mendapatkan ridha Allah bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat adalah ya di dalam surat kedua ayat ke-207, yaitu mereka korbankan, mereka melakukan pengorbanan di dalam hidupnya. Ya dalam surat kedua ayat 207 dikatakan, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara manusia itu mereka mengorbankan hidupnya untuk mencari ridha Allah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Untuk mendapat ridha Allah itu mereka tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pengorbanan. Tidak takut untuk melakukan pengorbanan demi meraih ridha Allah.
Jadi ridho Allah itu dicapai dengan pengorbanan, ya. Meskipun pengorbanannya itu ketika kita mencari ridho Allah, di antara pengorbanannya adalah kita dimurkai oleh manusia. Itu di antara pengorbanan. Mencari ridho Allah dengan jalan mengorbankan keduniaan, kemudian dikucilkan atau mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari manusia, itu tetap dilakukan oleh para sahabat, ya. Itu yang kedua, sanggup untuk melakukan pengorbanan, baik berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban perasaan, maupun berkorban nyawa sekalipun. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Maka kita perlu berlatih untuk mau melakukan pengorbanan-pengorbanan kalau betul ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di antara kelompok manusia yang diridhoi oleh Allah adalah di dalam surat Al-Bayyinah, surat ke-98, dari ayat ke-5 sampai ayat ke-8, mereka yang mendapatkan ridho Allah itu adalah mereka yang beribadah dengan ikhlas dan benar. Ibadahnya ikhlas karena Allah dan dilakukan dengan benar. Siapa yang ibadahnya tidak ikhlas, siapa yang ibadahnya tidak dilakukan dengan benar, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang harus dilakukan ketika kita berada, kalau kita ingin selamat di yaumul mahsyar, di mana pada hari itu manusia betul-betul butuh pertolongan. Pertolongannya itu didapat diantaranya dari telaga Rasulullah. Tetapi ya, telaga Rasulullah itu hanya diberikan, syafaat Rasulullah diberikan kepada siapa yang diridhoi saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau ingin dapat syafaat Rasulullah itu banyak-banyak bersolawat, itu memang benar, dalilnya benar bahwa kita dianjurkan untuk banyak bersolawat. Tapi bukan cuma solawat secara lisan, yang juga penting adalah keberpihakannya. Dia berpihaknya kemana? Kalau berpihak kepada kebatilan, syirik, bid'ah, solawat sebanyak apapun tetap tidak bisa dapat syafaat, ya kan? Kalau dia itu tidak mau berkorban, kalau dia tidak mau beribadah dengan ikhlas dan benar, solawat sebanyak apapun tetap tidak bisa dia kemudian berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah itu sebagian manusia hari ini salah kaprah, ya kan? Yang penting mereka banyak-banyak bersolawat dengan mengharapkan supaya dapat syafaat dari Rasulullah. Padahal tadi dalam surat Al-Anbiya jelas dikatakan yang berhak untuk mendapat syafaat itu adalah kelompok manusia yang diridhoi oleh Allah. Ya, jadi bukan semata-mata sholawat secara lisan, tetapi praktek-praktek dalam kesehariannya juga menjadi benar. Nah itu pertolongan yang pertama. Pertolongan yang pertama di yaumul mahsyar yang bisa kita gunakan nanti. Yang kedua, ada juga jalan yang bisa kita lakukan kalau kita ingin selamat nanti di yaumul mahsyar. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Allah, ya kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang nanti akan mendapat naungan. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Itu di yaumul mahsyar. Hari itu tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali dari perlindungannya Allah. Nah, ada 7 golongan manusia yang akan nanti dilindungi, dinaungi oleh Allah pada hari itu, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Siapa mereka? Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini nanti di yaumul mahsyar nanti Allah lindungi dia, tidak mengalami kesusahan. Yang kedua, wasyabun nasa'a bi ibadatillah, pemuda yang hidup di dalam ibadah kepada Allah. Jadi masa mudanya banyak dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Wasyabun nasa'a bi ibadatillah, ya pemuda yang hidup di dalam beribadah kepada Allah, menghabiskan masa mudanya untuk mengabdi kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, ya seseorang yang hatinya selalu terpaut ke masjid, selalu ingin memakmurkan masjid Allah. Ya laki-laki atau seseorang yang hatinya selalu terpaut ke masjid,
Yang ketiga, yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu seseorang yang mencintai karena Allah, ya. Ada dua orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Nah, siapa yang membangun kekerabatan, membangun hubungan karena Allah, dia melakukan aktivitas bertemu dan berpisahnya karena Allah, maka ini juga kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah nanti di yaumul mahsyar. Termasuk tadi yang selalu hatinya terpaut ke dalam masjid. Kemudian juga yang berikutnya adalah wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Yang berikutnya adalah yang akan mendapatkan perlindungan adalah seseorang yang diajak bermaksiat. Ya, seseorang yang diajak bermaksiat oleh wanita cantik dan dia berharta, atau juga seorang wanita yang diajak bermaksiat oleh laki-laki yang tampan dan dia berharta, tapi dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah, sehingga dia tidak jadi melakukan maksiat itu. Maka ini juga kelompok manusia yang nanti akan dinaungi oleh Allah. Ya, dia diajak untuk melakukan sebuah maksiat, kemudian dia menolak karena alasan dia takut kepada Allah. Kemudian yang berikut yang juga akan mendapatkan naungan nanti adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa ahfaha, yaitu orang yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya. Dia bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai sebelah kirinya nggak tahu apa itu yang disedekahkan oleh sisi kanannya. Dia menyembunyikan sedekahnya. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah wa rajulun dzakarallah haliyan fa fa'adat ainahu, yaitu laki-laki, yaitu seseorang yang senantiasa zikir kepada Allah di kala kesendirian. Dia selalu mengingat Allah di kala kesendirian sampai meneteskan air mata. Nah, dia juga akan termasuk orang yang akan dilindungi oleh Allah pada hari tidak ada perlindungan. Maka ini bisa kita lakukan. Kita mempelajari bagaimana kehidupan di akhirat itu, bagaimana cara supaya bisa selamat di sana. Allah kasih petunjuk-petunjuknya, ya. Kita harus menjadi kelompok manusia yang diridhoi oleh Allah untuk bisa mendapatkan syafaat, dan kita mengarahkan diri kita menjadi salah satu dari 7 golongan tadi. Apakah imam yang adil, apakah pemuda yang giat beribadah, yang selalu hatinya terpaut ke dalam masjid, atau yang mencintai karena Allah, berpisah dan bertemu karena Allah, membangun kekerabatan karena Allah, atau yang menolak ajakan-ajakan bermaksiat, atau yang keenam, yang menyembunyikan sedekah, ya, menyembunyikan sedekah yang dia kerjakannya, atau senantiasa berzikir kepada Allah di kala kesendirian. Ketika tidak ada orang, sepi, dia sendiri ingat pada Allah, mengingat akan dosa, takut akan azab Allah sampai dia meneteskan air mata. Maka yang seperti inilah nanti akan Allah lindungi dia di yaumul mahsyar. Nah, itu peristiwa yang akan terjadi. Nah, kemudian setelah di yaumul mahsyar, maka kemudian manusia memasuki yaumul hisab. Maka mulailah manusia menjalani hisab, ya, perhitungan atas segala macam catatan amalnya. Di mana pada yaumul mahsyar itu Allah memberikan kepada mereka catatan amal masing-masing. Allah tebarkan catatan amal itu. Maka di sana diceritakan manusia berebut untuk mengambil catatannya. Ada yang mampu mengambil catatannya dengan tangan kanannya, ada yang kemudian mampunya mengambilnya dengan tangan kirinya, dan mereka membaca catatan mereka masing-masing. Dihadapkan kepada mereka amal-amal catatan yang mereka kerjakan, dan mereka melihat semua apa yang telah mereka kerjakan, yaitu satu kitab yang tidak meninggalkan sesuatu yang kecil sekalipun. Nah, ketika manusia menjalani hisab, ya, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya kita berharap nanti menjalani hisab itu dengan mudah,
Rasulullah mengajarkan kita satu doa ketika nanti berada di yaumul hisab. Doa yang dibaca, yang bisa sering-sering kita baca adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca doa, banyak-banyak kita baca doa di dunia ini. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, gitu. Kita minta nanti agar ketika di yaumul hisab itu kita dihisab dengan hisab yang mudah. Ini hadis dari Imam Ahmad dan Imam Hakim. Iya, di dunia. Di sana udah tinggal menjalaninya saja, menjalaninya dengan mudah atau tidak. Di dunia kita disuruh banyak-banyak, bahkan ini dibaca oleh Rasulullah pun di dalam sholatnya. Di dalam sholat Rasulullah juga berdoa dalam hatinya untuk supaya dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, maksud hisab yang mudah itu apa? Apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Rasulullah mengatakan, nanti kamu akan dipanggil oleh Allah. Dibuka catatan amal kamu. Di situ terlihat adanya pahala dan dosa. Tapi Allah langsung menghapus semua dosa, menutup amalan kamu, selesai. Begitu. Cepat sekali, tidak berbelit-belit. Jadi dibuka catatan amalnya, langsung dihapus segala macam kesalahannya, dan selesai. Ya Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jadi kita minta seperti itu nanti, agar Allah memberikan kepada kita satu perhitungan yang mudah, ya, perhitungan yang tidak berbelit-belit. Ya, berbeda nanti keadaan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu akan mengalami hisab yang sulit bagi mereka. Kita lihat dulu tentang perkara hisab ini, ya, dalil-dalilnya. Pertama kita lihat di dalam surat ke-40, surat Al-Mu'min ayat ke-17. Surat ke-40 ayat ke-17. Di dalam surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat ke-17 dikatakan, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan, dan Allah akan sangat cepat perhitungannya. Jadi, manusia akan dihisab pada hari itu, dengan hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika manusia itu dihisab, dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, ya, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, ma minkum min ahadin illa sayakallamahumullah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Manusia nanti akan dihadapkan kepada Allah, dan Allah langsung berbicara kepada mereka, dan tidak ada penerjemah. Mereka bisa berbicara berhadap-hadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanzuru ayman minhu fala yara illa ma qaddama. Dia melihat pada sisi kanannya, tidak ada apa-apa kecuali apa yang telah dia kerjakan. Wa yanzuru at'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Ketika manusia menghadap Allah, Allah langsung berbicara, bertanya, dan manusia bisa menjawab tanpa ada penerjemah. Dia melihat di sisi kiri dan kanannya tidak ada apa-apa kecuali apa-apa yang telah dikerjakannya. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara ila an-nar talqa'a wajhahu fattaqun nar walau bisyikki tamra. Dia melihat di kiri dan kanannya nggak ada apa-apa kecuali amal yang pernah dikerjakan,
tapi dia melihat di depan dia ada neraka. Jelas-jelas di depan dia ada neraka yang siap-siap akan dimasukkan manusia setelah hisab ini berhasil atau tidak. Maka Rasulullah mengatakan, fattaqun nar, maka takutlah kalian akan neraka, walau bisyikit tamrah, walau hanya dengan sebutir kurma. Maksudnya apa? Kalau kita mampu melakukan satu amal dengan sebutir kurma itu, yang mampu menjauhkan kita dari azab api neraka, maka lakukanlah. Walau hanya dengan sebutir kurma, ada amalan yang bisa kita lakukan, yang bisa menjauhkan kita dari neraka. Ya, karena sangat berat sekali keadaan di sana. Apalagi kita mampu melakukan amal lebih besar daripada sebutir kurma, maka lakukan untuk kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang akan terjadi. Kita lihat bagaimana keadaan orang kafir ketika melihat catatan-catatan amalnya. Ya, di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-49, dalam surat ke-18 ayat 49, surat ke-18 ayat ke-49 diceritakan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadiran wala yuzlimu rabbuka ahada. Pada hari itu diletakkan kitab catatan amal mereka. Lalu engkau akan melihat orang-orang yang penuh berdosa itu ketakutan dengan apa yang ada di dalam kitab itu. Mereka berkata, ya wailatana, celaka, kitab apa ini? Kok nggak meninggalkan sesuatu yang kecil sekalipun, semuanya ada. Mereka ketakutan melihat catatan amal-amal mereka. Itulah yang akan terjadi ya pada orang-orang kafir. Mereka begitu gelisah melihat apa yang ada di dalam catatan-catatan amal mereka. Bahkan ada satu kejadian di mana ketika manusia itu dihisab, dihadapkan amal-amalnya, tiba-tiba amalnya dirubah jadi debu semuanya. Nggak ada yang tersisa. Ya, tidak ada yang tersisa. Itu terjadi. Kita lihat bagaimana Allah menjelaskan perkara itu. Ketika Allah hadapkan kepada manusia amal-amal yang pernah mereka kerjakan, kemudian tiba-tiba amalnya itu Allah rubah semuanya menjadi debu-debu yang berterbangan. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-23, surat ke-25 ayat ke-23. Ketika di Yaumul Hisab ada satu kejadian, tiba-tiba amal-amal yang pernah dikerjakan oleh manusia itu berubah menjadi debu. Dalam surat ke-25 ayat ke-23 dikatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Kami hadapkan kepada mereka amal-amal yang pernah mereka kerjakan. Tiba-tiba amal itu Allah rubah menjadi debu-debu yang berterbangan. Ketika orang-orang kafir itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan-catatan amalnya, maka Allah hapus semua amal-amalnya. Tidak ada yang tersisa satupun. Setelah dihapus, maka kemudian orang kafir ini nanti dihadapkan oleh Allah kepada seluruh makhluk di padang mahsyar. Dikatakan, inilah dia, makhluk yang dulu di dunia suka mendustakan Allah. Dihadapkan kepada manusia, maka semua melaknatnya, termasuk para malaikat melaknat, kemudian setelah itu langsung dilempar ke dalam neraka. Jadi orang kafir selesai sampai dihisab. Dia tidak masuk mizan, dia tidak masuk sirat. Setelah dihisab, amalnya kosong semua, habis semua, tidak ada. Maka ditampakkan kepada seluruh makhluk dan kemudian langsung diceburkan ke dalam neraka. Itu batas kepada orang kafir. Tadi ada yang lupa di hasyar tadi, ketika manusia di yaumul mahsyar, selain matahari didekatkan pada jarak 1 mil, pada hari itu juga Allah sudah mulai menyalakan neraka. Neraka itu sudah mulai dinyalakan, ditampakkan jilatan-jilatan neraka itu mulai ditampakkan.
Dan manusia begitu ketakutan melihat jilatan neraka, di mana jilatan neraka itu menghampiri orang-orang berdosa. Mendengar gemuruhnya, melihat kilatan-kilatannya, semua manusia ketakutan pada hari itu di padang mahsyar. Jadi orang dengar gemuruh gunung berapi aja ketakutan, ya kan? Gunung Merapi itu dengar suara gemuruhnya, wah pada lari. Apalagi dengar gemuruh neraka, gitu. Itu diceritakan api neraka itu ditarik oleh 70 ada 70 kait yang mengait api neraka. Setiap kait itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi mereka selalu menyambar-nyambar di Yaumul Mahsyar, itu menyambar-nyambar orang-orang kafir pada hari itu. Nah, itulah yang membuat orang juga begitu ketakutan pada Yaumul Mahsyar itu. Jadi orang-orang kafir berhenti dia di Yaumul Hisab setelah amalnya ditolak semuanya. Lihat, dihadapkan dia kepada seluruh makhluk. Dikatakan inilah dia manusia yang dulunya suka mendustakan Allah. Maka semua melaknat, termasuk para malaikat pun melaknat dia. Kemudian mereka dilempar ya ke dalam neraka. Itu dijelaskan dalam surat Hud, dalam surat ke-11 ayat yang ke-18. Dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat ke-18, di sana diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu ashhadu haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim ala laknatullah 'alal zalimin. Ya, di dalam surat ke-11 ayat ke-18 dikatakan, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang selalu mengadakan kedustaan kepada Allah? Mereka akan dihadapkan kepada Allah dan para saksi, para malaikat, manusia, semuanya nanti akan mengatakan, inilah dia, orang yang suka mengadakan kedustaan waktu di dunia. Nah, gitu. Jadi para saksi pun mengatakan benar, mereka tuh waktu di dunia melakukan kedustaan. Maka Allah melaknat mereka. Dilaknat, dicaci maki oleh para malaikat dan semuanya. Kemudian setelah itu mereka dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ada juga kabar gembira tentang perkara hisab ini. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, riwayat Imam Bukhari, dikatakan yadkhulunal jannata sab'una alfan bighairi hisabin. Ada 70 umatku, ada 70.000 umatku nanti masuk surga tanpa hisab. Nah, lihat, 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab. Kalau yang lain harus nunggu 50.000 tahun untuk bisa melewati hisab. Ada umat Rasulullah, 70.000 umat Rasulullah yang masuk surga nggak pakai hisab. Orang lain harus dihisab, dia nggak pakai dihisab. Maka setelah Rasulullah bilang begitu, Rasul langsung masuk ke dalam rumah. Para sahabat ribut, siapa itu? Mereka ribut membicarakan. Mungkin orang yang dari kecilnya bertauhid, mungkin macam-macam mereka berbicara. Rasulullah keluar, ada apa? Kalian berbicara apa? Siapa itu ya Rasulullah? 70.000 umatmu yang masuk surga tanpa hisab itu siapa? Maka Rasulullah mengatakan, yang pertama, wahumul ladzina la yaktawun, yaitu orang-orang yang tidak berobat dengan cara kai. Ya, orang-orang yang berobat tidak dengan cara kai. Cara kai itu adalah dengan besi panas. Metode pengobatan dengan cara besi panas membara ditempelkan ke luka atau di telapak kaki untuk menghidupkan saraf-saraf yang mati. Justru Rasulullah menganjurkan untuk menghindari pengobatan seperti itu. Wa humul ladzina la yaktawun, yaitu orang-orang yang berobat tidak dengan cara kai. Satu. Kedua, yang akan masuk surga tanpa hisab juga adalah wala yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Mereka yang tidak meminta untuk diruqyah. Pengertiannya adalah yang pertama, yaitu mereka yang tidak diruqyah dengan cara yang batil. Itu yang pertama pengertiannya, dengan ruqyah-ruqyah yang syirik atau bid'ah. Yang kedua, ya memang tidak minta diruqyah. Kecuali apa?
kecuali mereka dalam kondisi terganggu dengan kena gangguan jin, barulah dia diruqyah. Tapi bukan nggak kenapa-napa terus iseng minta diruqyah, bukan begitu. Kan ada yang kayak gitu kan, ya. Jadi ini kenapa ya? Kok kayaknya begini, diruqyah gitu ya. Padahal bukan begitu harusnya, ya. Jadi kalau betul-betul dia memang terkena gangguan dalam keadaan tidak berdaya, maka orang itu diruqyah, ya, bukan nggak kenapa-napa terus minta diruqyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang masuk surga tanpa hisab itu adalah wala yatatayyarun, mereka yang tidak bertatayyur. Yang tidak bertatayyur itu artinya yang tidak merasa sial karena sebab-sebab sesuatu. Nggak boleh kita itu merasa sial karena sebab sesuatu, ya kan? Karena tanda sesuatu. Wah, ini jangan-jangan bakal ada musibah, jangan-jangan begini gitu. Ya, jadi ada tanda-tanda sesuatu, dia menyangka akan terjadi sebuah kesialan, akan terjadi sebuah ketidakbaikan. Ini juga banyak yang tanpa sadar melakukan itu. Ini jangan-jangan gara-gara tadi nih anak jadi kayak gini, lah gitu. Ya, ada satu seperti itu perasaan. Ya, yang keempat, yang akan masuk surga tanpa hisab adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bertawakal. Ya, jadi ini bisa kita usahakan. Tidak berobat dengan cara cair, tidak minta diruqyah, tidak bertatayyur, dan bertawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah selesai menyebutkan hadis itu, berkata salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Uqasyah bin Muhsan. Dia berkata, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya untuk menjadi salah satu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu." Rasulullah mengatakan, "Ya, engkau termasuk di dalamnya." Uqasyah bin Muhsan. Ketika yang lain minta didoakan, kata Rasulullah, tidak bisa, engkau sudah kedahuluan oleh Uqasyah. Yang lain meminta supaya dijadikan 70.000 yang di dalamnya. Ini yang pertama yang masuk surga tanpa hisab, yaitu mereka tadi yang disebut. Yang kedua yang masuk surga tanpa hisab juga adalah orang yang mati syahid, orang yang gugur di medan jihad membela agama Allah. Pun Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Jadi itu ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan kalau ingin bisa melewati hisab dengan baik, ya, dengan mudah. Ya, jadi itu keadaan manusia ketika mereka menjalani hisab Allah Subhanahu wa taala, di mana pada waktu hisab itu yang bersaksi kepada kita bukan kepada Allah itu bukan hanya mulut, ya, semua anggota tubuh kita pun bersaksi. Tidak ada cerita di pengadilan Allah itu tidak cukup alat bukti, nggak ada. Alat buktinya cukup semuanya, bukan hanya mulut. Ya, semua catatan amal tubuh kita berbicara semuanya. Iya, saksinya cukup, nggak bisa mengelak. Bahkan manusia tidak bisa kemudian membantah, ya, pernyataan-pernyataan itu. Kita lihat di dalam surat 36. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, pada hari itu Allah kunci mati mulut mereka. Ayat berapa itu? Surat Yasin, surat 36. Yang hafal Yasin kan tahu, yang suka Yasinan. Ayat ke-65, lihat ayat ke-65. Surat 36 ayat 65. Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami kunci mulut mereka. Pada persidangan Allah itu, Allah kunci mulut mereka.
Kemudian wa tukallimuna aydihim, maka berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, juga bersaksi kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, apa-apa yang telah mereka kerjakan. Jadi pada hari itu yang bersaksi bukan hanya mulut, catatan-catatan amal, tubuh kita pun berbicara di yaumul hisab itu, dan tidak ada yang dizalimi. Ya, betul-betul ditegakkan kebenaran pada hari itu, sehingga manusia mendapati amal-amalnya atau balasannya berdasarkan apa yang sudah mereka kerjakan pada yaumul hisab. Maka kita berharap ya menjadi kelompok manusia yang bisa paling tidak kalaulah dihisab dengan mudah, ya, dihisab dengan mudah. Syukur-syukur menjadi kelompok manusia yang tidak perlu dihisab, ya, meskipun sangat berat, ya, sangat sulit, tapi paling tidak kita berharap menjadi kelompok manusia yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, sebagaimana tadi yang diajarkan oleh Rasulullah untuk banyak-banyak berdoa. Nah, setelah manusia mengalami yaumul hisab, maka manusia berikutnya akan masuk kepada mizan. Mizan ini adalah timbangan, neraca timbangan. Di situ manusia akan ditimbang setelah mereka diperhitungkan amal-amal mereka. Di mana Rasulullah mengajarkan kepada kita di dalam hadis Rasulullah, ya, di dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani alal lisan. Ada dua kalimat yang begitu ringan di lisan, faqilatani fil mizan, tapi berat timbangannya di mizan. Habibatani ilar rahman, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, kita disuruh banyak-banyak berzikir seperti itu, ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini ketika kita berada di mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah, dan dengan memujinya Maha suci Allah yang Maha Agung. Banyak-banyak suruh membaca itu, silakan berzikir, nggak perlu dilagu-lagukan, nggak perlu dipimpin, bareng-bareng, masing-masing aja baca. Ya. Kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani rahman. Dua kalimat yang begitu ringan di lisan, tapi begitu berat timbangannya di mizan, dan ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, kalau kita ingin amalan kita jadi tambah berat di mizan, ya, maka ini diantara cara yang bisa kita lakukan. Ketika di mizan itu diceritakan ada bitokoh. Bitokoh itu artinya kartu. Bitokoh itu artinya kartu. Itu kalimat tauhid. Bitokoh di satu sisi, amal manusia semuanya ditempatkan di sisi lain. Ternyata tetap lebih berat bitokoh, padahal dia hanya selembar kartu. Lihat, selembar kartu yaitu kalimat tauhid. Di sini ada amal-amal manusia begitu banyak, tetap saja lebih berat bitokoh. Sebenarnya kalau diukur-ukur dengan amal kita, nggak cukup amal kita itu untuk bisa lolos, baik di hisab, baik di mizan. Maka Rasulullah memberikan
memberikan petunjuk-petunjuknya bagaimana caranya agar kita bisa selamat setiap saat ya di dalam tahap demi tahapnya itu. Kita lihat tentang mizan ini, dalilnya yang pertama di dalam surat ke-21 ayat ke-47. Dalam surat ke-41, dalam surat ke-21 ayat ke-47. Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 47 dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan memasang timbangan. Wa nad'ul mawazin, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat nanti, ya, akan ada mizan. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit pada hari itu. Walaupun hanya sebesar biji sawi amal mereka, pasti kami akan datangkan pahala. Dan cukuplah Allah membuat perhitungan. Jadi akan terjadi proses manusia ditimbang di dalam mizan. Jadi ada orang yang berat timbangan amalnya, ada orang yang ringan timbangan amalnya. Maka kita ingin agar kita ini termasuk kelompok manusia yang berat ya timbangan amalnya. Maka diantara caranya tadi diajarkan untuk mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah di mizan selesai, barulah manusia memasuki sirat. Sirat itu secara bahasa, sirat itu artinya jalan secara bahasa. Tariq, jalan. Tetapi secara hukum, yang dimaksud dengan sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka untuk menuju surga. Jadi sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas neraka untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua manusia akan melewati sirat itu. Dan manusia melewati sirat berdasarkan kualitas amalnya masing-masing. Ya, kita lihat bahwa setiap manusia itu pasti akan melewati sirat. Di dalam surat Maryam, surat ke-19, surat ke-19 ayat 71 sampai ayat 72. Surat ke-19 ayat 71 sampai ayat 72 dikatakan, wa in minkum illa wariduha. Tidak seorang pun dari kalian pasti akan mendatangi neraka, itu melewati sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itu adalah satu ketentuan dari Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhuru adh-dhalimina fiha jisiyya. Kami akan selamatkan orang yang bertakwa melintasi sirat, dan kami akan biarkan orang zalim terjebur ke dalam neraka dia. Nah, dalam hadis Rasulullah, manusia itu melewati sirat berdasarkan kadar amalnya. Ada yang melintasi sirat seperti kilat, seperti kedipan mata. Ada yang melintasi sirat seperti orang yang berlari. Ada seperti orang yang berjalan, ada orang yang amalnya sangat lemah sekali, sehingga dia tidak bisa melintasi sirat kecuali dengan merangkak. Dan di sisi kanan dan kiri sirat, ya, di sisi kanan dan kiri sirat itu ada kait yang mengait-ngait, yang digambarkan oleh Rasulullah seperti pohon sa'dan. Pohon sa'dan itu adalah pohon yang berduri, di mana kait ini akan mengait siapa saja yang melintasi sirat itu, akan dikait. Siapa yang ditakdirkan terkait dengan kait itu, dia jatuh ke dalam neraka. Jadi
ketika melintasi sirat itu di kiri kanannya itu ada kait-kait, dan kait itu akan mengait setiap orang yang melewati, orang yang melintasi sirat. Ada yang terkait kemudian jatuh ke dalam neraka, ada yang sampai tubuhnya penuh luka tapi dia berhasil melintasi sirat. Itu yang akan terjadi. Setiap nabi pada hari itu berdoa kepada umatnya yang melintasi sirat. Setiap nabi berdoa, ya Rabbi sallim, ya Rabbi sallim, ya Allah selamatkan. Mereka berdoa untuk umatnya agar umatnya bisa selamat. Dan pada hari itu Allah menampakkan ada dua amal yang ditampakkan menjadi makhluk, yaitu amal amanah dan amal silaturahim. Amal amanah dan silaturahim itu ditampakkan oleh Allah menjadi sebuah makhluk yang dia akan mengiringi manusia melintasi sirat. Maka Rasulullah mengajarkan, jaga amanah, jaga silaturahim. Dia akan mengawal kamu untuk melintasi sirat. Kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang mau menjaga amanah dan menjaga silaturahim, karena dia yang akan mengawal manusia untuk bisa melintasi sirat itu. Ya, jadi itulah perjalanannya. Kemudian sebagian ada yang terjebur ke dalam neraka, sebagian berhasil melewatinya, dan Rasulullah mengatakan, aku dan umatku adalah yang paling pertama sampai ke gerbang surga. Dan ketika sampai di gerbang surga, manusia tetap tidak bisa masuk ke surga. Sampai Rasulullah memintakan syafaat kepada Allah untuk dibuka ya pintu surga itu. Barulah kemudian mereka bisa masuk ya ke dalam surga. Nah, kemudian setelah manusia itu sebagian ya masuk ke neraka dan sebagian masuk ke dalam surganya Allah, kemudian terjadilah syafaat Rasulullah yang lain. Ya, tadi setelah Rasulullah memberikan syafaat yang pertama ketika dimulainya hisab, syafaat yang kedua di haud, di telaga, syafaat yang ketiga adalah syafaat Rasulullah untuk orang yang pahala dan dosanya berimbang. Ini Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka untuk diampuni masuk ke dalam surga. Yang keempat, syafaat Rasulullah kepada orang yang sudah dihukumi akan masuk neraka, pun Rasulullah memintakan syafaat agar mereka diampuni. Yang kelima, syafaat Rasulullah kepada orang yang ada di dalam neraka. Yang ada di dalam neraka itu Rasulullah pun bagi mereka yang masih punya iman, didoakan oleh Rasulullah untuk diangkat dari neraka. Kemudian mereka diangkat, mereka dimandikan di telaga Salsabil, dimasukkan ke telaga Salsabil, mereka tumbuh seperti kecambah, mereka masuk ke dalam surga sambil ada cap di dirinya. Capnya itu Jahannamiyun, mantan penghuni neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalam surga. Kemudian syafaat Rasulullah yang terakhir adalah syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Rasulullah berdoa agar pamannya itu diringankan siksanya. Maka Abu Thalib itu ditempatkan di Dohdoh. Dohdoh itu adalah satu tempat di neraka yang otak manusia itu mendidih, direbus di sana. Itu tempat nerakanya Abu Thalib. Itulah syafaat yang terjadi. Nah, setelah semuanya selesai semuanya, penghuni surga, penghuni neraka sudah selesai, maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan makhluk yang namanya maut. Maut itu dihadirkan dalam bentuk seekor kambing, kemudian dia disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan, wahai penghuni neraka, hiduplah engkau kekal selamanya tidak akan mati. Wahai penghuni surga, hiduplah engkau kekal selamanya tidak akan mati. Maka setelah itu berlangsunglah kehidupan selamanya. Dan ketika semua kaum muslimin itu sudah masuk ke dalam surga, Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, surga itu tetap sepi. Maka Allah menciptakan makhluk-makhluk lain untuk meramaikan surga. Nanti akan diciptakan makhluk lain. Sekarang saja kita bisa bayangkan surga itu luasnya seluas langit dan bumi, itu surga. Kita tinggal di bumi aja yang 5 miliar, ini masih banyak yang kosong-kosong, tanah kosong aja masih banyak. 5 miliar itu padahal campur dengan orang kafir, ya kan? 5 miliar, orang kafirnya 4 miliar, 1 miliar orang Islam. Kalau orang Islam 1 miliar aja, ini bumi masih banyak yang kosong. Padahal 1 miliar nih nggak semua Islamnya benar, gitu kan? Kalau diseleksi lebih dikit lagi.
Kita tinggal di bumi aja lapang. Itu surga luasnya seluas langit dan bumi. Ya pantas saya lapangnya bukan main. Ya, jadi setelah itu keabadian yang akan terjadi. Manusia masuk ke dalam surga dan nerakanya Allah. Nah, itulah perjalanan manusia. Kemudian juga ada syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah bagi orang yang masuk ke dalam surga. Rasulullah memberikan syafaat agar mereka dinaikkan derajatnya. Jadi yang masuk surga didoakan oleh Rasulullah naik derajatnya jadi lebih tinggi dari apa yang semestinya dia dapat. Juga syafaat Rasulullah kepada 70.000 tadi. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu pun diberikan syafaat oleh Rasul sehingga betul-betul mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Itu tentang bab syafaat. Jadi juga ada syafaat di sana. Dan kita sangat butuh syafaat itu. Kalau hanya dengan bekal amal kita, nggak mungkin. Di mahsyar nggak lulus, di hisab nggak lulus, di mizan, di sirat nggak bakal lulus. Kalau cuma ngandelin amal, kita sangat butuh syafaat itu. Maka tadi sudah dijelaskan gimana caranya supaya bisa dapat syafaat Rasulullah. Silakan kalau ada pertanyaan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik Ustaz, ada hadis yang mengatakan bahwa nanti di fase yang mana gitu bertemu dengan Allah secara langsung artinya bisa melihat gitu. Iya. Kalau di dalam hadis itu dikatakan ketika dihisab, yaumul hisab itu sudah ketemu, mereka berbicara langsung. Dihisab itu sudah berbicara langsung. Tetapi kenikmatan yang terbesar itu ketika manusia sudah masuk ke dalam surganya Allah. Itu berbeda, kenikmatan. Kalau di dalam bertemu kepada Allah di yaumul hisab itu ada yang dengan ketakutan, kengerian dan segalanya. Tapi berbeda ketika manusia itu betul-betul melihat Allah di dalam surga Allah, itu yang dirasakan adalah penuh kenikmatan. Itu yang terjadi. Tapi sebenarnya di yaumul hisab itu sudah, tapi berbeda kondisinya. Ya, tetap masih ada ketakutan dan kengerian manusia. Lebih-lebih ketika di yaumul mahsyar itu, ketika langit terbelah dan turunlah entah berapa banyaknya malaikat itu turun dari langit, semuanya turun, bergemuruh. Dan di situ pun sambil kemudian Allah juga turun, ya, dari arsy. Itu di yaumul mahsyar bahkan diceritakan seperti itu. Ya. Kenapa? Ya, kapan saja di luar sholat, di dalam sholat boleh, di dalam hati kita baca. Ya, di sini kita lihat tentang melihat Allah itu ya, di dalam surat Al-Qiyamah surat ke-75 ayat ke-22 ayat ke-23 itu memang benar. Di sana dikatakan wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Jadi orang-orang beriman nanti akan menyaksikan Allah. Surat ke-75 ayat 22 dan ayat 23. Betul-betul mereka akan mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-22 ayat ke-23. Juga di dalam surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat ke-15 juga sama. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ya, di dalam surat ke-83 ayat 15 di mana Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan di sana dikatakan sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang. Nah, ini ada satu kondisi di mana manusia terhalang. Ada yang terhalang, ada yang kemudian terbuka. Di dalam hadis Rasulullah, ya, di dalam hadis Rasulullah riwayat muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim dikatakan innakum sataruna rabbakum kama tarawunal qamar. Kalian betul-betul akan melihat Allah seperti melihat bulan dengan jelas. Itu akan terjadi ketika
manusia sudah masuk ke dalam surganya Allah, betul-betul mereka menyaksikan penuh kenikmatan. Dan orang-orang kafir melihatnya dengan penuh ketakutan. Sementara itu pernah dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, tapi Nabi Musa tidak mampu ya melihat Allah karena disuruh melihat kepada makhluk yang hancur, gunung-gunung. Di dunia manusia tidak punya kemampuan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Pada masa yang berkumpul itu ada di malaikat. Itu yang namanya setan itu tempat di mana kan? Iya, di sana juga berkumpul bukan hanya manusia, binatang juga di sana dikumpulkan, jin dikumpulkan. Cuman bedanya nanti ada makhluk-makhluk yang hidupnya selesai kemudian jadi tanah. Nggak dihisap. Nah, hari itu orang kafir bilang, coba saya bisa jadi tanah seperti makhluk-makhluk yang ada itu. Ada yang dibangkitkan, tapi kemudian mereka tidak dihisap, langsung Allah binasakan jadi tanah. Nah, orang kafir pengen kayak begitu. Kita kalau bisa nggak usah dihisap. Nah, gitu. Dan termasuk di sana jin pun diminta pertanggungjawaban, ya, seperti manusia. Kalau kita perhatikan di sana, ya, beban taklif yang Allah katakan di dalam surat Ar-Rahman, misalnya dikatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, selalu bentuknya musanna dua, itu jin dan manusia yang ditaklif. Juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mereka diperintah untuk ibadah dan maka mereka nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sama. Kemudian tadi ketika di padang mahsyar itu manusia saling kenal mengenal. Mereka saling kenal mengenal di padang mahsyar itu. Nah, itu tidak disebutkan. Hanya sedikit digambarkan tentang malaikat. Jadi malaikat akan menunjukkan rupa aslinya. Yang dikatakan jarak antara telinga dan pundaknya itu 700 tahun. Jadi malaikat akan menunjukkan rupanya dan manusia betul-betul ketakutan melihatnya. Belum sayap-sayapnya yang begitu besar, rupanya yang begitu besar. Belum gemuruh tasbihnya mereka, bertasbih memuji Allah. Ya, silakan kalau ada lagi yang lain. Ya, orang yang tidak terkena hisab itu diantaranya orang yang akalnya tidak berfungsi. Dia tidak kena hisab. Ya, anak kecil yang belum balik juga tidak. Ya, dikumpulkan tapi mereka tidak dihisab. Ada yang tadi dikatakan oleh Allah jadi tanah, selesai. Tidak perlu dihisab. Hah? Ada yang tadi cuma dijadikan tanah, tidak dimasukkan surga dan neraka, tidak diminta pertanggungjawaban, selesai. Seperti hewan-hewan tadi. Hah? Iya, sama saja orang kafir ataupun bukan, dia sudah masuk usia balik atau tidak. Itu yang harus dilihat. Ya. Iya. Ya. Iya, orang yang senantiasa berzikir di kala kesendirian tadi kan, itu dia nggak lagi sendiri, itu lagi rame-rame. Hadis Rasulullah mengatakan wa dzakarallaha khaliyan. Khaliyan itu artinya dalam kesunyian, kesendirian. Bukan yang kayak gitu. Iya, kesendirian sendiri, sholat malam atau zikir atau sholat malam sendiri. Jadi bukan yang lagi rame-rame.
Yang rame-rame malah nggak boleh. Malah nggak boleh, ada tuntunannya yang kayak gitu. Itu yang dimaksud. Iya. Iya. Ya, generasi muda artinya di sana orang-orang yang dalam sampai dia batasannya ya sebelum menikah, dia menikah, itu dikategorikan mereka masih sat, ya orang-orang yang muda dan menghabiskan masa mudanya untuk bagaimana fokus konsentrasi ibadah. Itu yang mereka lakukan. Jadi itu termasuk pemuda yang dimaksud kita. Al-Fataya, Syab atau Al-Fataya.